Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lagi shalom. Bagi Bapak Ibu yang masih di luar, mari masuk ke dalam, kita sama-sama mau memulai bakti ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang membawa smartphone, kita alihkan ke mode silent dulu supaya bakti ibadah kita tidak terganggu. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mau tinggikan Tuhan. Saya mengajak saudara, Bapak Ibu sekalian di tempat ini kita bersaat teduh dalam Mazmur 100 ayat 1 berkata demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Kita ada, sebagaimana kita ada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Adalah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tujuan hidup kita adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat buat setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita meninggalkan segala apapun yang menjadi kesibukan kita, yang menghalangi kita untuk datang fokus bagi Tuhan. Mari kita berikan hati kita dibentuk oleh Tuhan dan menjadi Tuhan, serahkan hatiku semua serahkan hatiku semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan tinggalku selalu.
Terpujilah Engkau ya Allah kami. Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setiap. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami diberi kesehatan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami dikuatkan dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami diberkati dengan berbagai berkat-berkat rohani, berkat finansial yang sudah Tuhan persiapkan buat setiap kami. Kami bersyukur. Tak ada alasan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak bersyukur akan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat apa yang sudah terjadi. Kami bersyukur apa yang akan terjadi dan yang belum terjadi dalam hidup kami. Karena segala sesuatu ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa Surgawi, saat pagi hari ini kami jemaat-Mu sekalian datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan seperti lagu kami. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah ibadah kami. Dan kami mohon ampuni kami dari segala ketidaksempurnaan kami, kelalaian kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Ampuni kami, bersihkan, sucikan, kuduskan kami. Ini ibadah kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, bentuk seperti bejana-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin dimurnikan. Terima kasih Tuhan Yesus, oh haleluya. Terima kasih, haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini akan berakhir, dunia ini tidak akan kekal, tapi kehidupan kekal ada bersama dengan Kristus. Dan kita yakin dan percaya setiap kita orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mari kita dengan semangat mengatakan waktu bunyi sangkakala dan dunia berakhir, nama kita ada. Waktu disebut, nama Bapak Ibu Saudara ada waktu disebut. Mari kita katakan, waktu bunyi sangkakala dan dunia berakhir. Amin. Waktu nama kita dipanggil, kita ada.
Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari kita jemaat sekalian berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama Amsal pasal 30 ayat 7, 1, 2, 3. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam pokok doa kita atau doa syafaat. Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu Saudara punya pergumulan. Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang berdoa supaya Tuhan mengabulkan setiap permintaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian. Mari kita lihat burung-burung di udara ciptaan Tuhan, saudara. Dia tidak pernah menabur, tapi diberi makan oleh Tuhan. Bunga yang di ladang, Tuhan hiasi, saudara. Apalagi kita, ciptaan tangan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Bukankah kita lebih daripada burung-burung di udara? Bukankah kita lebih dihiasi daripada bunga yang ada di ladang? Kehidupan saudara berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap tetesan air mata Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau itu Tuhan yang tahu pergumulanku. Engkau Tuhan tahu isi hatiku, apa yang ku perlu. Lebih dari apa yang kita doakan, Tuhan sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan tahu, perhatikanlah bunga baku di ladang. Oh Yesus, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita ulangi dari awal. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu.
setiap tetesan air mata Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang saudara minta saat ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu, Tuhan dengar saudara. Tuhan tidak menutup telinga untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita perlukan saat ini, lebih dari yang kita minta. Tuhan pasti jawab. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang bersyukur, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menjawab. Imani, percayai setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan yang terbaik, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita lebih serukan lagi pujian ini. Saat kau perlu Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menundukkan hati, pikiran kita di hadapannya. Mari kita amani pujian bahwa Tuhan sangat tahu kebutuhan, keperluan, air mata yang menetes, segala perkara yang kita butuhkan. Tuhan ingin butuh pengakuan kita, kejujuran kita, sehingga kita terus diberi hikmat, kekuatan, bisa melewati semua itu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita, kita merendahkan hati kita di hadapannya. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, seperti pujian yang baru kami kumandangkan, Engkau sangat tahu Tuhan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Mungkin pengampunan dari Engkau, selama ini kami mengeraskan hati di hadapan. Mungkin belas kasihan dari Engkau, selama ini kami tegak. Mungkin kemurahan dari-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin kuat di dalam. Bapa, kami menyerahkan. Mungkin ada sebagian jemaat-Mu yang sakit, yang butuh topangan, jamaan kuasa-Mu. Tuhan tilik mereka. Tuhan angkat beban setiap pergumulannya. Sehingga anak-anak-Mu ini kuat di tengah badai kehidupan yang sedang ia hadapi. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kaum muda remaja dengan segala tantangan saat ini. Mungkin mereka mulai lemah imannya. Mungkin mereka mulai putus asa. Kuatkan Tuhan. Apapun yang diambil keputusannya memuliakan Engkau, sesulit apapun itu. Karena ujian yang mereka sedang hadapi tidak melebihi kekuatannya. Itulah janji firman-Mu. Sehingga hidup kami, khususnya kaum muda remaja, takut hormat kepada Engkau. Kami juga menyerahkan masa depan mereka. Tugas-tugas mereka dalam perkuliahan, dalam sekolahnya, bahkan pekerjaan, juga pergumulan teman hidupnya. Kami mengimani anak-anak kami, cucu kami Tuhan, dalam perlindungan dan kekuatan dari Engkau. Sehingga mendapatkan teman hidup, pasangan hidup yang betul-betul Tuhan
kehendak. Kami menyerahkan para orang tua kami dengan segala keterbatasan kesehatannya yang kadang rentan karena cuaca, karena pergumulan hidup. Tuhan angkat. Rohnya menyala-nyala. Meskipun fisik kami, jasmani kami lemah. Tapi kesetiaan, iman para senior, para orang tua kami, sehingga membuat kami anak-anak dan cucu-cucu kuat di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan, kegiatan-kegiatan di gerejamu ini. Terkhusus program yang akan kami realisasikan dan kami rapatkan urusan gereja April mendatang. Tuhan campur tangan, hikmat kuasa Tuhan memimpin panitia perancang gereja. Sehingga gereja kami ada pertumbuhan di hadapan Engkau secara kualitas maupun secara kuantitas Tuhan. Biarlah hidup kami yang sudah Engkau tebus semakin Engkau pakai Tuhan. Berharga di mata-Mu. Kami menyerahkan gabungan gereja Baptis. Kami menyerahkan Yayasan Baptis. Terkhusus musyawarah nasional akhir April mendatang. Semua yang sudah dipersiapkan gabungan gereja Baptis dan gereja-gereja siap untuk mendoakan, untuk ambil bagian, baik doa, dana maupun usaha. Berkatilah Tuhan dengan segala tantangan gabungan gereja Baptis saat ini. Terlebih juga berkati para utusan Injil yang ada di pelosok-pelosok daerah, yang ada di suku-suku terabaikan. Berkati gereja-gereja yang mengadopsi, berkati para donatur, berkati orang-orang yang terlibat secara langsung dalam utusan Injil, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena itulah Tuhan, kehendak Engkau, rancangan agung Engkau, sehingga anak-anak kami, cucu kami kelak melihat bangsa ini akan banyak memuji, menyembah, dan datang kepadamu. Pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin di negeri ini, juga pemimpin-pemimpin di Provinsi Jawa Barat ini, juga di kota Cimahi. Berkatilah, seperti firman-Mu, di mana kami tinggal, di mana kami berada. Kami harus mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Karena itulah Tuhan, kami belajar mentaati firman-Mu. Apapun yang terjadi di negara kami, di provinsi kami, di kota kami. Kami terus mendoakan hikmat-Mu, kuasa-Mu memimpin bangsa dan negara yang kami kasihi. Semua rasa syukur dan setiap permohonan ini kami landaskan di dalam pribadi agung kami, Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Masih ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita kobarkan semangat kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tak ada yang tertandingi Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan.
kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan mengembalikan setiap persepuluhan persembahan kita kepada Tuhan. Saya minta keluarga Bapak Frankie bisa menolong kita untuk persembahan. Kepada Saudara Meli membantu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami lebih lagi. Kami mau memberikan dengan hati yang ikhlas dan sukacita ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, boleh memberi persembahan persepuluhan saudara melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar.
kasih kepada keluarga Bapak Frankie yang sudah menolong kita persembahan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar khotbah yang berjudul Belajar Mencukupkan Diri. Namun sebelum itu kita akan dipersiapkan melalui pujian WBI. Kepada ibu-ibu baptis dipersilahkan. Tes. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami dari WPI ingin persembahkan lagu pujian dengan judul Tuhan Kaulah Pengharapanku. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji.
Iya. Terima kasih ibu-ibu ya. Seperti pujian tadi, mulutku penuh dengan pujian. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Amin Bapak Ibu. Sehingga pujian, rasa syukur terus kita kumandangkan. Dengan pujian itu kita terus diberkati oleh Tuhan. Kekuatan, rasa syukur kita. Saya mengajak kita berdiri sekali lagi. Bahwa mulut kita penuh dengan pujian, dengan sukacita. Tos kanan kiri dulu, kita mempunyai Allah yang tak tertandingi. Ya, kita pujikan sekali lagi pujian tadi. Ya, tak tertandingi. Katakan, Allah Yesus Kristus tak tertandingi. Allah Yesus Kristus tak tertandingi. Amin. Kita pujikan dengan sukacita. Ya, tak tertandingi. Sukacita Bapak Ibu. Katakan, mulut kita penuh pujian. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Apa? Tak ada Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Tepuk tangannya mana? Sukacitanya dikeluarkan. Ayo. Gerin, ayo tepuk tangan. Pak Valen, tepuk tangan dong. Wajahnya itu loh, ya. Kok masih sedih? Ayo, katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesuslah Tuhanlah yang terhebat. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Katakan sekali lagi, sungguh tak tertandingi. sungguh Tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesuslah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan kerajaanmu kekal. Kerajaanmu Sekali
Sekali lagi kerajaan-Mu kekal Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu Amin. Silakan duduk kembali. Sampai keringetan Gerin ya. Sukacita kita. Dengan sukacita, kuasa-kuasa Tuhan, beban-beban kita diangkat oleh Tuhan. Karena kuasanya, kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Itulah yang terus kita bisa nyatakan syukur kepadanya. Ya, terima kasih tim musik yang sudah mengaransemennya. Belajar mencukupkan diri. Mudah atau susah belajar mencukupkan diri Bapak Ibu? Bu Erni, mudah atau susah belajar mencukupkan diri? Susah. Apalagi tanggal muda, uangnya numpuk Bu ya. Keinginan mata selalu menggoda. Bagaimana kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini? Diajak belajar mencukupkan diri. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara, pribadi lepas pribadi bagi kami. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami imani dan membuat kekuatan berkat dan sukacita. Sehingga hidup kami dilimpahi syukur di hadapan Engkau hari lepas hari. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Biar kuasa Yesus Kristus menyertai dan memberkati kami. Amin. Ya, belajar mencukupkan diri. Ya, memang enggak mudah. Kita lihat doa Agur bin Yake. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Siapa Agur bin Yake itu? Agur itu dikatakan di situ seorang penghimpun. Dia adalah anak dari Yake. Yang artinya Yake itu tidak bersalah, patuh, dan murni. Tradisi Rabi Yahudi yang terdekat, saya itu menulis Agur bin Yake adalah Raja Salomo. Tapi para teolog modern di era sekarang itu mengatakan ia adalah orang berhikmat atau orang saleh dari luar Israel. Kalau saya pribadi seperti tradisi Rabi Yahudi, ia adalah Raja Salomo. Raja yang sangat terkenal, berhikmat, dan jatuhnya juga sangat nista. Kita akan melihat bagaimana doa Agur bin Yake ini. Lanjut. Doa sebelum mati. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Di dunia ini hanya satu kepastian. Pasti semua nanti akan mati. Semua datang ke dunia dilahirkan oleh ibu kandung kita masing-masing. Tapi saat kematian menjemput kita, datangnya apa? Berbagai
cara. Tapi yang pasti semua akan mati. Tinggal menunggu waktu. Saya masih lama Pak, masih 17 tahun, belum tentu. Saya belum nikah Pak, belum tentu. Apa doa kita sebelum mati? Dikatakan 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Sebelum Tuhan memanggil kita, apa doa Bapak Ibu? Dan umumnya orang timur bicara kematian itu tabu. Apalagi bicara warisan, orang tua masih hidup sangat-sangat keterlaluan. Saudara yang dikasih Tuhan. Apa tujuan hidup kita? Apa yang kita lakukan, yang kita doakan sebelum Tuhan menjemput kita? Kesehatan wajib. Anak cucu diberkati wajar. Usaha sukses wajar. Sebab doa ini sangat langka. Bahkan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Salomo, kalau kita lihat ya, Yesus ke Salomo itu 900 tahun. Yesus ke sini kurang lebih 2000 tahun. Kurang lebih 11.000 tahun. 2 hal yang aku mohon kepada engkau, jangan kau tolak sebelum aku mati. Silakan Bapak Ibu introspeksi. Saat ini apa yang Bapak Ibu mohon sebelum mati itu? Kekayaan, kesehatan, kita akan belajar lebih bijak menjalani hidup ini. Sebelum maut, ajal menjemput kita. Kita lihat doa Agur bin Yage di sini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kalau enggak segudang pengalaman saudara, orang sangat populer dan di puncak dulu lalu mengalami titik terendah dalam hidupnya, susah mengatakan seperti ini. Lah Salomo minta jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jauhkanlah dari kecurangan, jauhkanlah dari kebohongan. Jangan beri kemiskinan, jangan beri kekayaan. Lanjut. Jika kita lihat di sini. Ya, doa Salomo ya, dikatakan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Bayangkan. Dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Raja Salomo sangat dikagumi hikmatnya, ketampanannya, kekayaannya. Bayangkan 700 istri, 300 gundik. Di dunia ini enggak ada yang menyaingi Salomo di sini. Ya, pemimpin-pemimpin bahkan raja-raja enggak ada. Alkitab mencatat di situ. Salomo pernah mempunyai karir yang sangat luar biasa. Tapi saat jatuh dia di titik nadi yang sangat-sangat terhina. Karena dia menulis Amsal dengan segala pengalamannya itu dia perlihatkan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan.
Jauhkan daripadaku kebohongan, jangan beri kemiskinan, jangan beri kekayaan. Kecenderungan kalau orang nggak dekat dengan Tuhan, saudara, tatkala kekayaan, kekuasaan berpihak kepada dia, apa yang terjadi? Seperti Ahab. Tuhan ditinggalkan. Sudah dikasih kekuasaan, ya, apa yang terjadi? Dia merampas, bahkan bersekongkol dengan istrinya, Isabel. Ya, supaya tanah Nabot yang strategis itu harus bisa ia beli. Tapi Nabot enggak mau, ini leluhur nenek moyang kami. Dengan cerdik dan liciknya, Raja Ahab dan Isabel bagaimana menjebak dan membunuh Nabot. Ananias dan Safira, di tengah-tengah suasana KKR, Roh Kudus dicurahkan. Semua yang dikatakan Petrus dan para rasul saat khotbahnya, pengajarannya diaminkan. Di situ terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Barnabas, orang-orang kaya dan semua orang dari golongan di Yerusalem saat itu mengumpulkan hasil jualannya dan diserahkan kepada rasul, dan rasul membagi-bagi itu kepada semua orang. Tapi suami istri di sini justru mengalami nasib yang tragis. Yaitu apa? Kebohongan. Saudara, kekayaan kadang membuat orang lupa Tuhan. Bahkan kemiskinan juga kadang membuat orang itu buta. Karena sesuap nasi untuk kebutuhan, dia bisa mencuri sehingga apa? Mencemarkan nama Allah. Nanti kita lihat. Disinilah doa Agur bin Yake. Jauhkan dari kecurangan, kebohongan. Jangan beri kemiskinan, jangan beri kekayaan. Justru ini kan doa kita sekarang. Roh kemiskinan ditengking, jauh dari kita. Tapi yang dikejar apa? Kekayaan. Nanti kita lihat, lanjut. Ini, Jack Ma, pengusaha dari Tiongkok yang sukses. Dari nol dia. Anaknya, orang tuanya sangat-sangat tidak mampu. Dia merintis usaha bisnisnya ya, dengan luar biasa. Dia katakan apa? Ketika kamu memiliki uang yang banyak, sebenarnya disitulah kamu cenderung membuat kesalahan. Ini seperti yang dikatakan di kitab-kitab Mazmur, kitab Amsal. Dan sering kita dengar juga di televisi ya, Ahok. Untuk menguji kepemimpinan seseorang itu, beri kekuasaan, beri uang banyak. Seperti apa kebijaksanaannya? Itu kan sering disampaikan Pak Ahok. Ya. Untuk menguji kekuasaan diri seseorang itu, pribadi, karakter pemimpin itu, bagaimana menjalankan kekuasaannya. Otoriter, yang lain dipindah. Karena kekuasaan sangat enak. Kekuasaan kalau dimainkan kroninya, kelompoknya, golongannya di situ. Kita bisa melihat di berita-berita sekarang ini. Kan tuh banyak kaum muda sekarang kabur dulu ke luar negeri. Mungkin masa depannya lebih menjanjikan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semua anggaran di kementerian dikurangi. Dampaknya semua pengusaha, semua pembisnis kena dampaknya.
perhotelan, tempat-tempat wisata. Sampai foto-foto wisuda tingkat PAUD, tingkat SMA dilarang oleh gubernur baru kita Jawa Barat. Enggak perlu, apalagi yang di bawah pemerintah. TK enggak perlu wisuda, SD enggak perlu. Dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kepala sekolah yang memungut biaya study tour, hal-hal yang enggak perlu dipanggil. Kalau tetap ngeyel, dipecat. Di sini saudara, kalau pemimpin diuji dengan kekuasaan, uang berlimpah, itu nanti akan terlihat karakter pemimpin seperti apa. Karena seperti Alkitab. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Salomo tahu kekayaan dapat menjerat dirinya. Sampai memiliki 700 istri. Bahkan itu kurang ditambah 300 gundek. Ini menjadi pelajaran. Karena itu orang tidak pernah puas saudara. Karena mempunyai kekuasaan, mempunyai uang. Bahkan istrinya tadi dari kerajaan-kerajaan. Saudara. Dan semuanya setor upeti ke Salomo. Emas, permata sampai istananya Salomo aja ya. Dindingnya itu, pilarnya itu, lapisannya emas. Kalau saudara saat ini sedang mengejar itu saudara, sadar. Justru itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dampaknya kita jatuh. Karena fokusnya mengejar itu. Bukan yang dikejar kebenaran. Bukan yang dikejar sumber berkat. Sebab ini sudah pengalaman Salomo itu. Kekayaan, kekuasaan, pujian 700 istri. Kurangnya apa? Alkitab paparkan ini supaya kita itu bijak. Sebab karakter orang tidak pernah merasa cukup gaji sebanyak pun. Ketenaran, kepopuleran. Gak pernah merasa cukup. Itu karakter manusia. Apalagi lo fokus, Bapak Ibu Saudara, saat ini hanya mengejar uang, gak pernah. Tuhan di nomor 2 kan terus gak pernah memberi kepuasan. Lanjut. Tujuan Agur bin Yake. Biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Dan mencemarkan nama Allahku. Itu kan yang sering kita lihat. Ya. Tapi sederhana tujuan Agur. Kekayaan dia pernah miliki. Istri terbanyak ia pernah memiliki. Tapi hidupnya dia tidak bisa menikmati kekayaan. Dia tidak bisa mensyukuri itu. Adanya apa? Kurang, dan kurang. Karena itu dia mohon jauhkan dariku kecurangan, kemiskinan. Tujuannya supaya ini, biar aku bisa menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau aku kenyang, aku itu tidak menyangkalmu. Gak sombong. Dan kalau aku miskin, aku tidak mencuri.
sehingga mencemarkan nama Allahku. Beberapa minggu ini media mainstream ya, yang korupsi triliunan itu yang terlibat juga anak-anak Tuhan. Sehingga orang menyorot, bahwa orang Kristen ya suka korupsi. Katanya tiap minggu ke gereja. Disorot ya. Agur tahu keberadaan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Akhirnya di bawah gerejanya, sukunya, ikut juga istrinya, anaknya, sampai agamanya. Terakhir itu ya orang-orang Kristen pengikut Yesus sama aja. Ya toh, mencemarkan nama Allah. Lanjut. Di sini. Agur bin Yake supaya bisa menikmati berkat-berkat itu. Supaya bisa mensyukuri. Jika kenyang dia tidak menyangkal. Jika miskin tidak mencuri dan tidak mencemarkan nama Allah. Artinya supaya ada kedamaian dalam hidup ini. Ada ketenangan. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa gunanya kita punya permata emas kiloan, tapi kita enggak tenang, enggak damai. Ya. Mempunyai kuasa, mempunyai otoritas yang tinggi, tapi enggak ada damai. Apa gunanya? Mungkin selama ini kita mengejar uang, kuasa. Pak, kalau gaji saya belum 5 juta, belum 10 juta, belum 25 juta, saya ke gereja nanti dulu. Ini mengejar, ini kesempatan. Tidak pernah orang merasa cukup, Bapak Ibu. Karena itu Alkitab memaparkan bagi kita hari ini. Karakter manusia memang tidak pernah merasa cukup. Uang sebanyak apapun. Kekuasaan yang ia miliki apapun. Di sini. Kebenaran. Karena hari ini kita, saya dan semua di sini diingatkan. Kalau fokus hidup kita mengejar kepopuleran, kekuasaan, bahkan uang, endingnya akan kecewa. Setelah kecewa kita menyalahkan kanan kiri. Setelah kanan kiri salahkan kita menyalahkan Tuhan. Inilah Agur bin Yake. Minta hikmat. Karena segala pengalamannya, karirnya yang bersinar luar biasa, dia bagikan bagi kita. Ternyata semua itu tidak memberi kecukupan. Lanjut. Nih, berita yang lagi ngetren ya. Presiden baru di Senegal. Presiden muda. Ya. Bassirou Diomaye Faye ya. Dia pidatonya dikatakan ini Senegal, Afrika ya. Saya tidak ingin foto-foto saya ada dipajang di kantor kalian. PNS ya, pemerintah. Karena saya bukanlah dewa atau simbol. Saya hanyalah pelayan bangsa kalian. Sebaliknya, pajanglah foto anak-anak kalian dan lihatlah foto-foto itu. Setiap kali dirimu perlu mengambil keputusan.
Dan jika godaan untuk korupsi muncul, perhatikan baik-baik foto keluargamu dan tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah mereka pantas menjadi keluarga pencuri yang mengkhianati bangsa. Jadi enggak ingin ya foto Presiden Senegal ini dipajang di rumah-rumah, apalagi di kantor pemerintahan. Enggak ingin. Di kita kan harus. Ya. Saat PAUD ini mau diakreditasi, saudara, itu enggak pernah gitu ya, majang foto presiden dan wakil presiden. Saat mau akreditasi, ya, dari perwakilan Provinsi Jabar dan Diknas Cimahi, survei. Supaya akreditasinya nanti bagus, Pak. Hal-hal ini yang perlu ditambah. Ini kurang sekolah ini. Foto presiden enggak ada dan wakilnya. Ya. Jadi mau diakreditasi itu, semua kelas kan dipoto. Harus ada gambarnya, foto presiden dan wakilnya. Oh gitu Pak ya, Bu ya? Iya. Beli foto presiden dan wakil presiden. Terus ditempel. Itu juga nilai plus. Bahwa sekolah ini betul-betul hormat kepada kepala negara. Di kita itu diharuskan. Ya. Bahkan saat penempatan foto kepala presiden dan presiden, di atasnya itu enggak boleh ada sesuatu atau lambang peletakan itu di atas foto presiden dan wakil presiden. Itu terjadi waktu saya pengurus RB di Semarang itu, tiap tahun ada pentas seni. Saya dikritik oleh orang kelurahan. Pak, panggungnya sudah bagus, interiornya sudah bagus, tapi sayang, foto presidennya di bawah lampu lampion. Ya, saya dikritik orang kelurahan itu enggak boleh Pak, seharusnya lampu lampion itu di atas posisinya, di bawah kepala negara dan wakil kepala negara. Wah gitu Pak, iya. Itu aja dilarang Bapak Ibu. Artinya harus ditempatkan foto presiden itu di interior ruangan, apalagi ruangan pemerintahan. Di atasnya enggak boleh ada lambang-lambang lain. Ya. Apalagi lampion. Pikirnya apa? Oh, lampu lampion ini melebihi kepala negara. Apalagi instansi pemerintah. Artinya apa Bapak Ibu? Presiden Senegal di sini enggak mau fotonya dipajang di kantor-kantor pemerintahan. Jangan, lebih baik pajang foto istrimu, anak-anakmu. Kalau engkau korupsi mengambil hak orang lain, pantaskah keluargamu mencuri milik bangsa ini? Itu pasti bicara kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan. Pantaskah anakmu, istrimu, saudaramu terlibat, kamu dikatakan pencuri, perampok negeri ini? Ini pidatonya ya. Presiden yang masih muda di sini. Dia enggak mau fotonya dipajang. Seperti firman Tuhan tadi. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Takutnya kalau nanti saya terlalu miskin, saya mencuri dan menyebarkan nama Allah. Itu yang tidak diingini Agur bin Yaqi. Sehingga nama Allah tercemar. Juga keluarga ikut tercemar. Lanjut. Karena itu
Mencukupkan diri sangat penting. Doa Agur bin Yaki tadi, jauhkan dari kemiskinan, jauhkan dari kekayaan. Karena kemiskinan juga kadang orang gelap mata. Gara-gara uang 100.000, anaknya dicekik, neneknya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Karena uang 100.000 mungkin sangat penting bagi dirinya. Ya, apalagi hitungan utang piutang, dia sedang butuh sudah 2 kali, 3 kali, enggak ada ya udah. Datangi, ya, membawa timnya, habisi saja. Ya. Di sini yang terjadi, kemiskinan membuat orang juga gelap mata. Kekayaan juga sering orang berbalik atau melupakan Tuhan. Tatkala sukses, tatkala diberkati, hatinya jauh dari Tuhan. Karena kita belajar selain Agur bin Yaki kepada Paulus di sini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat tidak ada, Paulus bisa bertahan. Saat kelimpahan, dia semakin dekat dengan Tuhan. Inilah saudara, mencukupkan diri. Ingat, mencukupkan diri bukan berarti pelit loh ya. Beda. Orang kalau pelit itu beda. Dan mencukupkan diri. Hal-hal yang enggak perlu, ini bukan kebutuhan dari situ. Enggak usah dibeli. Mencukupkan diri. Kita mencukupkan diri. Bukan berarti pelit, bukan berarti eman. Tapi betul-betul kita mensyukuri. Saat diberkati Tuhan semakin dekat, semakin mengucap syukur. Saat kekurangan pun, masalah datang pun, kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Ini Paulus. Saat kekurangan dia merasakan, saat kelebihan dia merasakan. Karena itu Tuhan senantiasa memberi hikmat kepadanya. Lanjut. Mari yang sering menengking kemiskinan. Mungkin sudah terkontaminasi dengan ajaran ini. Ya. Ingat, ada pendeta hamba Tuhan yang terkenal. Jemaatnya belum diberkati, kutengking roh kemiskinan. Kutengking roh kemiskinan. Karena ajaran firman Tuhan, gak boleh kita itu anak raja miskin. Itulah teologi kemakmuran. Teologi kesuksesan Bapak Ibu. Ini yang sedang melanda. Sehingga orang dengan segala cara menghayalkan. Memang Allah sumber berkat, Allah akan memberkati. Tapi apakah seperti itu? Saat kekurangan kita enggak boleh. Gitu. Bahkan kalau saat ada masalah dikatakan kamu enggak beriman, kamu kena kutuk Tuhan. Itu kan penghakiman. Ya. Tapi Paulus menyatakan bisa ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita harus hati-hati. Pengajaran-pengajaran sekarang ini banyak yang menyesatkan. Kita uji, apakah Alkitab seperti itu? Orang Kristen gak boleh punya masalah?
Orang Kristen nggak boleh miskin karena orang sering mengukur. Wah, indikasi kamu nggak diberkati Tuhan miskin, apa seperti itu? Belum tentu kemiskinan itu, orang miskin itu nggak diperkenan Tuhan. Atau sebaliknya, orang kaya itu tanda indikasinya dia diberkati Tuhan. Belum tentu juga. Karena firman Tuhan menyatakan seperti ini. Saat kekurangan, tetap dekat dengan Tuhan. Saat kelimpahan, dekat dengan Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan. Bukannya seperti teologi kemakmuran. Menengking sakit penyakit. Menengking roh kemiskinan. Bukannya ditengking, harus diajari. Usaha keras, lebih dekat dengan Tuhan, berjuang lebih keras. Itu kuncinya orang sukses itu. Ya. Gak pernah usaha, gak pernah berdoa, nunggu rezeki dari langit. Mana datang? Di sini, keberadaan orang-orang beriman kuat dalam segala hal. Yang terakhir, mari kita baca Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 11, 3, 4. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rahasianya apa? Paulus bisa kuat saat kekurangan. Di sini, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus pun belajar, dan belajar itu butuh proses. Dan proses itu kadang menyakitkan, kadang gak enak. Siap enggak kita? Tidak tiba-tiba asal jadi, bisa. Proses di situ. Seperti Salomo jatuh bangun bisa mengatakan jangan berikan aku kekayaan. Jauhkan aku dari kemiskinan. Karena dia sudah mengalami, sudah diproses Tuhan sedemikian rupa. Karena di masa sisa hidupnya, dia bisa menikmati ketentraman, ketenangan bersama Tuhan. Hai kaum muda, ya, yang cenderung hedonisme, semuanya enak. Gitu ya. Mau enggak diproses? Bekerja lebih keras, berdoa lebih kencang. Harus. Karena ingin orang sukses seperti itu. Ya, dikatakan di sini, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Gagal itu biasa. Jatuh itu biasa. Semuanya sedang mengalami proses di situ. Termasuk bangsa dan negara kita. Dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ya. Bahkan isu rame-rame ya. Menteri Keuangan ya, diisukan mau mengundurkan diri. Karena sudah enggak sanggup mengatur keuangan seperti ini. Ya, sudah enggak sanggup. Di sini, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Yesus mengajarkan juga gitu. Jauhkanlah dari godaan. Ya toh? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Muliakanlah nama. Berikan pada hari kami makanan kami secukupnya. Ajarilah kami mengampuni saudara kami seperti Engkau mengampuni kami. Yesus juga mengajarkan berdoa seperti itu. Makan kami yang secukupnya, jangan berlebihan. Segala. Ya, kalau dokter bilang enak makan itu cuma 2 senti ya, di lidah. Rasanya enak makan cuma 2 senti. Tapi rasanya yang enggak enak ke usus itu bisa bermeter-meter.
Bu Dame, usus kita itu berapa meter di perut kita itu Bu, orang dewasa itu? Berapa Bu ya? 10 meter ada Bu? Ya. Tapi enak itu cuma 2 cm di lidah. Kalau kita enggak bijak sesuatu yang kita makan, seperti itu. Apalagi saat ini, semua makanan, gitu ya. Jika kita enggak selektif memilihnya. Ya. Saya senang nonton YouTube. Kata Pak Wadoyo, Kadi, Kang Dedi, Mulyadi itu ya, YouTube-nya sangat populer di situ. Soalnya yang menjadi diharamkan itu bukan B2 dan sebagainya. Itu makanan-makanan yang enggak sehat itu harusnya diharamkan. Karena itu akan membunuh anak-anak dan cucu saudara 5-10 tahun mendatang. Dia katakan langsung seperti itu. Itu seharusnya diharamkan. Ya. Karena secara tidak langsung 5-10 tahun akan membunuh generasi sekarang. Tentu saudara, mari ya, kita seperti Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya bukan tiap hari tahu, tempe. Bukan seperti itu. Terus pokoknya bersyukur, ya bukan itu. Oh kalau sayur lodeh itu cocoknya apa? Ya gitu Diakon Wardoyo ya. Gitu ya. Oh kalau bakmi itu cocoknya lawe apa? Kan seperti itu. Ya. Ya. Di sini saudara yang dikasih Tuhan. Gitu ya. Belajar mencukupkan diri. Ya. Belajar mencukupkan diri. Kita diajak memanage sedemikian rupa. Sehingga apa? Kita tetap kuat, kita tetap tenang. Dengan segala hal yang kita hadapi di depan kita saat ini. Mari kita belajar mencukupkan diri. Sehingga kita selalu bisa bersyukur berkat-berkat yang Tuhan sedang hadapkan di hadapan kita. Amin Bapak Ibu. Kami mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Pujian yang terakhir, Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan saat ini Bapak Ibu. Mari kita fokus ke hal-hal itu, daripada kita fokus ke hal-hal yang tidak jelas. Bahkan kita sering tertipu, keinginan-keinginan sehingga menimbulkan diri kita jauh dari Tuhan. Kita buktikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan sekarang ini. Kita imani pujian ini. Sehingga kita terus diajak oleh Tuhan mengimani setiap firman-Nya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan saat ku perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu.
berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan, perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan, saat ku perlu Tuhan, Saat Kau perlu. Tuhan, Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. saat kau minta Tuhan dengar. Kita imani pujian Saat ini, percaya bagian doa kita. Tuhan bekerja. Saat menangis, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur, dengan sepenuh hati kita ulangi rapnya. Katakan, saat ku perlu Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Musik setengah suara tetap mengalun. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan berkati. Apapun yang kita butuhkan Bapak Ibu, Tuhan akan sediakan. Mari kita imani itu. Apapun pergumulan kita saat ini, lihat. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyediakan. Yang Tuhan inginkan kita merendahkan hati kita. Kita selalu berserah kepadanya. Dan kita selalu dekat dan memuji nama. Disitulah Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara semuanya, dan semua kaum muda remaja. Lihat Yesus. Tuhan yang mempunyai surga dan dunia. Dia akan menopang saudara semua. Apa yang saudara perlukan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Katakan kepadanya. Apa saudara yang perlukan hari ini, katakan. Kesusahan saudara, katakan. Pergumulan saudara, kesulitan saudara, katakan kepada Yesus. Tatkala tantangan-tantangan di depan kita, lihat Tuhan. Tatkala kita berserah, Tuhan akan angkat beban-beban saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Anda diberikan kesanggupan. Janganlah kalah dengan tipu daya iblis yang sering membuat kita lemah, putus asa, yang sering menipu dengan cara-caranya yang sangat licik, sehingga kita jauh dari Tuhan, sehingga kita kehilangan sukacita, ketenangan, bahkan damai sejahtera. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan segenap umat-Mu hari ini. Apapun pergumulannya, kesulitannya, tantangannya, angkat Tuhan. Saat kami lemah, kuatkan Tuhan. Atau mungkin saat kami sedang jatuh, angkatlah Tuhan.
Saat kami sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Saat kami banyak beban, tolong Bapa, Engkau mengangkat. Lihatlah hati, pikiran, kemauan kami Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Sehingga kami betul-betul menjadi anak-Mu, hamba-Mu yang berkualitas, yang menyenangkan hati Engkau. Mungkin selama ini kami sering mengecewakan Engkau, mengecewakan saudara kami, pasangan kami. Ampuni Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara kami, bahkan orang tua kami. Engkau berkati, Engkau kuatkan, Engkau limpahkan berkat jasmani dan rohani, meskipun tidak mudah menjalani tantangan kehidupan ini. Yang sedang bergumul pekerjaan, menyelesaikan studinya, yang bergumul dalam pelayanan, bahkan teman hidupnya, dalam Yesus Kristus, kami mohonkan dalam doa hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan sidang duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Persekutuan doa Rabu 19 Maret, renungan Saudara Diki Atmarsega secara online. Jadi hari ini semua mahasiswa tidak bisa hadir dari STT karena kebanjiran 2 hari kemarin. Ini sedang kerja bakti untuk membersihkan asramanya. Di situ kita doakan semoga cepat tertangani keberadaan banjir yang melanda STBB. Berikutnya, petugas ibadah Minggu 23 Maret bisa dilihat Bapak Ibu. Sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan minggu depan. Terima kasih yang tugas minggu ini, semuanya dadaan mereka. Karena apa? Yang tugas pas bersamaan ada yang sakit, ada yang kebanjiran, ada yang keperluan keluarga. Terima kasih petugas ibadah hari ini yang siap, meskipun mendadak. Berikutnya yang ultah minggu ini 16 Maret, Ibu Santi Mariati. Selamat ulang tahun Bu Santi, Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Amin. Berikutnya, ada lagi? Minggu ini 1, mengingatkan nanti sore, nanti malam maksudnya, jam 7 malam, ada rapat PPG secara online. Nanti malam. Semua PPG bisa kumpul sebentar, sebelum 23 kita rapat secara onsite. Sebelum program-program itu dibagikan di grup jemaat. Mungkin ada usulan dan sebagainya, silakan. Nanti jemaat diberikan waktu 2 minggu untuk mempelajari program-program tersebut. Sehingga mengerti program kita kemana toh, sehingga tahu. Itu, ada lagi? Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ini dari PKMP, silakan yang mau ikut IPYC putra-putrinya, setelah ibadah ini orang tua dan putra-putrinya silakan
jangan pulang dulu. Ada pemaparan. Ya. Kurang lebih ada 10 ya, jika lebih ya lebih baik ya. Silahkan para orang tua dan peserta ABYC yang akan ikut ke Solo nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu. Karena ada pemaparan. Ya. Kita akan nginep di mana, transportnya seperti apa, ya tuh. Gereja support berapa, sehingga orang tua menanggung berapa, ini ada pemaparan. Seperti ABYC tahun lalu ya, saat ke Surabaya. Sehingga jelas ya, berapa biaya yang dibutuhkan. Dan support gereja berapa, karena kemarin PPG sudah memutuskan. Nah. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya, kita akan merayakan Paskah, juga ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara dimohon ya, paduan suara hari ini ada latihan, tim paduan suara. Ya. Silahkan jangan pulang dulu, ya kurang lebih 1 jam gitu ya, Bu Eni ya, untuk persiapan KUR atau paduan suara gereja kita di Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Saya kira itu tambahan pengumuman. Tidak ada lagi? Ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga kuasa Yesus menopang kita semua. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja di dalam Putramu Yesus Kristus. Dan Allah dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan, menguatkan, menyertai kami. Berkat-Mu turun bagi kami, keluarga kami, anak dan cucu kami. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkati-Mu, Tuhan menyinari-Mu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan sidang duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu dunia berakhir dan kiamat tiba, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil kepada, waktu bumi sangkakala, waktu bumi sangkakala, waktu bumi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada.
Yesus yang telah dikaruniakannya. Waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala,